tentang wakaf tadi Ustaz. Sekarang ini kan banyak nih Ustaz, pondok-pondok pesantren yang dari tanahnya tadi dari wakaf, bangunan juga sudah wakaf. Tapi ketika rekrutmen apa siswa baru, nah, kita dibiayai ada lagi biaya pembangunan yang cukup besar, gitu kan? Nah itu bagaimana hukumnya si orang tua yang menyekolahkan anak itu? Kenapa sekolah, madrasah, pesantren yang dibangun di atas tanah wakaf, kemudian umat di zaman itu mesti lagi membayar karena ingin membuat bangunan baru. Sementara wakaf yang dari awal tadi tidak produktif. Seandainya wakaf itu produktif, maka tidak perlu ada pungutan uang bangunan. Karena wakaf produktif tadilah yang akan membiayai. Tapi karena wakafnya dari awal tidak produktif, dan kita memang sudah terbiasa penggalangan dana, nanti akan berdiri. Akhirnya nanti semuanya sampai akhir tidak akan ada gratis. Kenapa? Karena memang semuanya tidak ada yang lahan itu produktif. Maka semestinya ada lahan-lahan yang ditanami tanaman, ternak ikan, ruko, hotel, cottage, sewa kos-kosan untuk membiayai operasional, gaji guru, dan lain sebagainya. Kalau tidak, maka seumur hidup hanya tanah itu sajalah yang tanah wakaf sehingga bisa berdiri sekolah. Adapun untuk yatim fakir miskin seumur hidup sepanjang zaman mereka tidak akan bisa mengecap pendidikan karena pendidikan mahal. Pendidikan tidak lagi gratis karena ada biaya operasional, gaji guru, dan lain sebagainya. Perlu dipikirkan ke depan apa yang disebut dengan wakaf produktif. Hari ini alhamdulillah ada lembaga-lembaga yang membuat itu, lalu kemudian balik lagi kepada amanah yang ada di hati orang yang menerima wakaf. Kalau tidak, maka na'udzubillah, kita hidup singkat, setelah kita mati, wakaf-wakaf ini khawatirnya tidak mengalirkan pahala, justru mengalirkan dosa-dosa, karena akan diambil oleh orang-orang setelah kita yang tidak amanah, kita ikut berkontribusi. Itu salah satu ketakutan saya dan sahabat-sahabat. Tapi masyarakat mau berwakaf, maka dipisahkanlah, dibedakanlah. Ini lembaga wakaf, yayasan, tabung, wakaf umat. Mau wakaf tanah, mau wakaf semen, mau wakaf batu bata, mau wakaf tenaga, ada sarjana yang mau mewakafkan gambar, silakan. Ini tempatnya. Nanti sehingga ketika ada yang produktif, bisa orang sekolah. Dari awal kita katakan nanti dia sekolah gratis. Kenapa? Karena dia mendapatkan limpahan dari wakaf. Lalu kemudian kalau ada yang produktif menguntungkan, maka barulah bisa dibagi sebagai gaji atau ihsan atau upah apapun namanya, sebagai yang dibayar itu adalah waktunya. Jadi kalau pemerintahan Saudi Arabia membayar gaji imam Masjidil Haram, yang dibayar itu bukan hafalannya. Yang dibayar itu bukan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim, bukan itunya yang dibayar. Yang dibayar itu apa? Waktunya. Karena mestinya Syekh Abdurrahman Sudes itu bisa buka toko jualan di mall. Tapi karena dia tak bisa, karena dia mesti menghafal Quran, mesti khusus ini, maka waktu dia itulah yang dibayar oleh pemerintah Saudi Arabia. Wallahu a'lam. Benar? Saya boleh jalan. Oh, ini udah PPM berat. Hah? Jadi kalau sekarang misalnya kita wakaf untuk ke satu pondok pesantren yang dikelola oleh yayasan pribadi. Kita sudah tahu itu yayasan pribadi. Kalau memang dikelola oleh pribadi itu kita berwakaf ini untuk pembangunan pesantren, untuk bikin gedung baru. Nah itu hukumnya wakaf itu gimana? Kalau tadi Ustaz bilang kalau nanti khawatirnya disalahgunakan setelah anak cucunya dan lain-lain, itu bagaimana? Kalau kita tidak tahu ke depannya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadah. Tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Mungkin di awal ayahnya amanah, orangnya baik. Setelah itu bapaknya mati, meninggal dunia. Maka giliran anaknya, kemudian anak menjual tanah wakaf. Kita tak tahu. Maka kita hanya mengantisipasi. Kalau ada 5 yayasan wakaf, maka kita cari yayasan yang ada badan wakaf. Gontor punya badan wakaf.
15 orang. 2 orang terdiri dari yang ada hubungan nasab, zuriat, keturunan dengan pendiri. Sedangkan sisanya adalah orang-orang yang di luar, alumni dan lain sebagainya. Maka ke 15 orang inilah yang memutuskan bagaimana ke depan, bagaimana perjalanan wakaf ini ke depan. Yang disebut dengan sunnah tadafu'iyah. Walaula daf'ullahin nasa ba'duhum bi ba'din. Kalaulah bukan karena manusia ini saling meluruskan, kita berkumpul bersama, tak mungkin kita sama-sama sesat. Karena kata Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Tidak mungkin umatku ini berkumpul untuk suatu kesesatan. Kalau yang satu bersepakat mengatakan ini kita pakai, yang lain akan mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan, ini milik umat, nanti kita dilaknat Allah. Maka ada nampak di situ lebih amanah, maka serahkanlah. Bahwa terjadi perubahan di masa akan datang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani lebih dari semampunya. Maka kalau saya diminta endorse untuk support suatu yayasan, saya lihat rekening yayasan, saya husnuzon. Berarti ini ada ketua, ada pembina, ada pengawas, ada sekretaris, ada bendahara. Tapi kalau saya lihat rekening pribadi, bukan saya tidak percaya, bukan saya, tapi besar kemungkinan. Bagaimana cara dia membedakan antara uang wakaf dengan transfer pribadi? Apalagi tak pakai kode dan lain sebagainya. Pribadi bisa saya dia ambil sendiri. Dan saya pribadi sampai hari ini tak pernah memakai rekening Abdul Somad untuk menerima wakaf, sedekah segala macam, tapi pakai ini dia rekening. Kalau ada orang menyerahkan, langsung di saat itu juga tulis di amplop itu. Wakaf untuk apa ini? Untuk yayasan ini, untuk yayasan ini. Di dalam yayasan itu sendiri pun saya minta kepada orang yayasan supaya dibuatkan nomor yang berbeda. Untuk wakaf nomor ini. Untuk infak nomor ini. Kenapa dibedakan? Karena wakaf tidak boleh habis. Kalau dapat uang wakaf, beli tanah, beli batu bata, beli kerikil, untuk bangunan, untuk kelas, untuk masjid. Tapi untuk bayar listrik, untuk upah tukang, masuk ke dalam infak. Anda mau berinfak, kemari. Anda mau berwakaf, kemari. Supaya keuangan tidak kacau. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Sebelum bapak saya meninggal, beliau berpesan untuk membagi waris adalah antara perempuan dan laki-laki sama. Sehingga waktu itu kita juga sempat berdebat kepada kakak saya, kan kakak saya 2 perempuan, adik saya 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian karena kita tertua di situ, jadi kita tidak bisa memutuskan karena itu pesan ayah, katanya harus bagi 2, bagi rata antara laki dan perempuan. Sehingga terjadilah pembagian dengan bagi rata yang melanggar hukum Islam sebenarnya. Tapi setelah seperti ini kan udah menjadi hak masing-masing. Bagaimana cara untuk mengatasi itu semua? 3 masalah dalam pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, yusikumullahu fi auladikum, Allah memberikan pesan kepada kamu, hai orang beriman, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Kalau anak perempuan dapat 25, maka laki-laki dapat 50. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Coba kita lihat bunyinya. Dia sebut di situ bagian anak perempuan. Karena memang dulu perempuan tak dapat apa-apa. Maka setelah Islam datang, disebutkan hauzil unsayain. Hauz artinya keberuntungan. Keberuntungan anak perempuan. Karena setelah Islam datang, perempuan dimuliakan, perempuan dihormati. Siapa yang punya 3 anak perempuan dididik, tiket masuk surga, dan perempuan dapat harta warisan. Hai laki-laki, kamu dapat 2 kali bagian keberuntungan perempuan. Kenapa laki-laki dapat 2 kali? Laki-laki kepala rumah tangga, laki-laki menanggung biaya pernikahan, laki-laki menanggung nafkah istri, anak, orang tua, laki-laki punya tanggung jawab yang besar, bukan karena diskriminatif dalam Islam. Itu poin yang pertama. Maka kalau kita Islam, kita pakailah aturan. Sholatnya ikut Islam, puasanya ikut Islam, hajinya ikut Islam, dan begitu juga dalam pembagian harta warisan ikut Islam. Yang kedua, kalau seseorang berwasiat, nanti kalau aku mati, maka kuburkanlah aku di kampung halaman. Apakah wasiat itu wajib? Tidak. Wasiat bisa makruh, wasiat bisa sunat, wasiat bisa haram. Kalau wasiat itu menimbulkan mudarat, bisa haram. Saya berpesan kepada tim, dimanapun saya meninggal,
maka kirimkan jenazah saya ke kampung halaman. Pas jadwal di Sorong, Papua. Meninggal. Mau pulang tiket pesawat mahal, 8 jam penerbangan, transit. Maka bisa jatuh kepada haram. Kenapa? Habis uang jamaah, padahal uang itu bisa untuk membayar sekolah anak yatim, fakir miskin. Jadi tidak semua. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini sudah wasiat bapak kami. Siapa yang mengatakan wasiat itu wajib? Yang wasiat wajib itu adalah wasiat harta. Itu pun kalau tidak lebih dari 1/3. Kalau aku mati, berikanlah kepada anak angkatku ini wasiat. Dia mempunyai anak adopsi. Anak adopsi tak dapat harta warisan. Maka dia tulis wasiat. Atau waktu sakit dia sampaikan wasiat. Untuk anak angkatku ini, kuberikan wasiat harta. Wajib hukumnya menyerahkan wasiat itu. Itu yang disebut wasiat wajib. Hanya saja kita ini menganggap semua wasiat. Kalau ada yang sekedar bentuknya wasiat tapi bukan harta, namanya bukan wasiat, pesan. Ingin makamkan di sini, ingin nanti begini. Ya, tidak ada terkait dengan harta, wasiat. Hukum wasiat selain harta, bisa wajib, bisa sunat, bisa makruh, bisa haram. Bagaimana wasiat itu bisa haram? Kalau bertentangan dengan Quran dan sunnah Rasulullah. Ini tidak boleh dibantah. Kalau bantah berarti kita durhaka. Jahil, bodoh, gak ngerti, gak belajar agama. Itulah pentingnya kalau arisan keluarga dibuka pembahasan tentang warisan. 3. Bolehkah membagi harta warisan pukul rata sama antara laki-laki dan perempuan? Laki-laki 2, perempuan 2. Meninggal orang tua. Harta milik bersama kita sudah sama dari kecil, kita juga sama. Bagaimana kalau kita bagi saja ini rata? Boleh. Dengan syarat 3. Yang pertama, keempat ahli waris ini semuanya sudah akil balik. Karena hanya orang akil baliklah yang bisa memutuskan hartanya. Jadi kalau di antara 4 ini, mohon maaf, ada satu yang idiot. Oh, kurang akalnya. Maka jatah dia tidak boleh dibagi sama. Kenapa? Karena dia tidak bisa memutuskan tentang hartanya. Maka yang 3 sajalah yang sehat-sehat, yang dewasa. Yang 1 itu tetap dibagi sesuai jatah dia. Yang kedua, masing-masing mereka tahu sebenarnya jatahnya berapa menurut faraid. Harta orang tua 1 miliar. Maka dibagilah 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. 2 orang laki-laki ini 2 kali lipat, berarti 4. 2 orang perempuan, berarti 1 miliar dibagi 6. 1 miliar dibagi 6. Maka masing-masing mereka ini tahu sebetulnya jatahnya berapa. Laki-laki yang 2 ini tahu dia jatahnya berapa. Jangan sampai dibagi rata. Setelah dibagi rata baru dia ngaji. Setelah ngaji baru dia hitung-hitung. Jadi kalau gitu jatahku banyak kemarin. Yang ketiga, yang memiliki jatah berlebih, maka dia ikhlas itu sebagai sedekah. Kalau sudah sedekah jangan diungkit-ungkit. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau ungkit-ungkit, kau ulang-ulang menyakiti hati orang. Cukup 3 syarat, lanjutkan. Tak cukup 3 syarat, batalkan. Balik ke hukum semula. Cukup 3 syarat Pak Ustadz, kami berempat-empat sudah akil balik. Sudah. Kami juga sudah tahu jatah kami sebetulnya berapa kalau menurut faraid. Sudah. Lalu kami kemudian sudah berbagi, ya udahlah li ta'ala. Sudah. Apa masalahnya? Kami setuju, cuman istri kami enggak setuju. Berapa sih kemarin bang? Itu, wah banyak sekali itu. Bisa beli-beli mobil, bisa ini. Yang punya harta kan bapak dia. Kenapa pula kau yang ribut? Makanya ketika orang membagi harta warisan itu, dia. Karena dia yang ada hubung kait di situ. Adapun orang ekstern yang tidak ada hubung kait di situ, bapak-bapak dia, hartanya harta dia, nasabnya nasab dia. Ini pentingnya orang ngerti. Kalau tidak ngerti, maka orang tidak tahu memposisikan dirinya di mana. Jadi perbuatan tadi mengatakan kalian bagi sama saja, bisa jadi baik, bisa jadi tidak baik. Kenapa disuruh bagi rata saja? Karena melihat kebutuhan laki-laki perempuan toh sama saja sekarang. Anak-anak ini pun dibesarkan dalam lingkungan, ya udahlah bagi sama saja. Maka niat orang-orang tua itu baik.
Uzkuru mahasina mautakum. Orang-orang tua itu yang sudah meninggal, sebutlah baik-baiknya saja. Yang tak baiknya, doakan mereka. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Barakallahu fikum. Selesai. Deal. 3 syarat selesai. Tambahan untuk warisan. Misalkan ada kita kenal seseorang yang punya harta banyak meninggal, dan setelah itu kita tahu bahwa yang bersangkutan punya istri yang tidak diketahui orang, hanya sebut aja, istri dan punya anak. Nah itu sejauh mana kita kewajiban untuk menyampaikan ke keluarga yang umumnya ketahuan asli gitu. Karena khawatir menimbulkan konflik salah satu sisi. Salah satu sisi kan ada hak istri dan anaknya walaupun itu nikah sendiri. Umat Islam di Indonesia perlu dicerahkan supaya tidak terjadi konflik di masa akan datang. Kalau terjadi konflik, orang akan pergi ke pengadilan agama. Kantor pengadilan agama hanya mengakui nikah yang terdaftar di kantor urusan agama Papua. Yang tidak terdaftar di sana, maka akan sulit dibantu secara hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena hakim juga ribet, ini masalah dia banyak. Maka kalau kita pahamkan itu, tidak akan ada perempuan mau dinikahi secara siri. Kenapa? Karena dia nanti akan sulit untuk mendapatkan, dia tak dapat warisan, anaknya tak dapat, karena harta dikuasai oleh istri pertama sah yang ada suratnya. 2 kali dia kena. Pertama tak dapat, yang kedua seumur hidup akan dianggap sebagai pelakor, mengganggu hati orang. Dan sudah sepakat emak-emak se-Indonesia untuk menghantam. Cobalah perhatikan artis-artis siapapun di Indonesia, asal sudah itu sudah seumur hidup sudah dicap. Indonesia adalah negara penggemar telenovela. Jadi perempuan itu akan teraniaya. Wahai perempuan-perempuan, jangan kalian mau dinikahi secara siri, karena yang teraniaya adalah kalian. Wallahu a'lam.